Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari Mbak Malika Al-Fatania, Mbak Deni Martiana Matondang, Mbak Rahmania Wijayanti, dan saya sendiri Ahmad Jahid Rizwan. Dalam pertemuan kali ini kami akan membahas tentang Talopita atau tumbuhan talus, mulai dari definisinya sampai peranannya dalam ekosistem. Baiklah, mari kita saksikan video penjelasan berikut ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Al-Fatania Parjasa Smita. Saya di sini sebagai pemateri pertama, yaitu tentang definisi Talopita dan ciri morfologi dari Talopita. Yang pertama, langsung saja ke definisi Talopita. Talopita merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri utama, yaitu tubuh berbentuk talus. Tumbuhan talus merupakan tumbuhan yang struktur tubuhnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Sedangkan tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun disebut dengan tumbuhan kormus. Nah, tumbuhan berkormus ini disebut sebagai Gomphopita. Morfologi Talopita. Struktur tubuh dari divisi Talopita memiliki tubuh berbentuk talus. Talus ini artinya belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Walaupun alga tidak memiliki organ batang, akar, daun, dan bunga, namun bentuknya berkisar dari tumbuhan yang bersel tunggal atau mikroskopik sampai yang bersel banyak atau makroskopik. Nah, bersel tunggal ini sangat kompleks yang panjangnya mencapai 70 meter. Oleh karena itu, besarnya kisaran bentuk alga, maka bentuk alga dapat dibedakan sebagai berikut. Nomor 1 yaitu yang pertama, bersel tunggal dapat bergerak, contohnya adalah Chlamydomonas. Lalu juga ada bersel tunggal yang tidak dapat bergerak, itu contohnya Chlorella dan Synechococcus. Yang kedua ada talus bersel banyak. Yang ketiga ada materi penyusun dinding sel alga, itu adalah selulosa, kilan, manan, polisakarida yang mengandung sulfat asam alginate, protein, silikon, dioksida, dan CaCO3. Nah, dinding sel alga tidak dibentuk oleh satu senyawa, tetapi merupakan matriks dari satu materi yang bergantian dengan materi yang lainnya, atau terbentuk dari lapisan-lapisan berbagai materi yang berbeda. Alga ini termasuk golongan tumbuhan berklorofil dengan jaringan tubuh yang secara relatif tidak berdiferensiasi, tidak membentuk akar, batang, dan daun. Adanya klorofil membuat alga bersifat autotrof, yaitu dapat menghasilkan karbohidratnya sendiri seperti tumbuhan. Walaupun demikian, alga tidak selalu berwarna hijau, karena bisa saja alga ini memiliki pigmen lain, seperti karotenoid atau jingga, physoerythrin atau merah, dan xanthophyll. Terkadang warna-warna pigmen lain ini lebih dominan sehingga menutupi warna hijau klorofil, dan akibatnya alga tidak berwarna hijau. Ada golongan alga yang belum memiliki inti sejati atau tidak memiliki dinding nukleus di dalam selnya. Nah, hal ini disebut dengan sel prokaryotik pada Cyanobacteria, tetapi umumnya alga itu bersifat eukaryotik. Nah, tadi di morfologi dari talus itu terdapat adalah talus bersel banyak. Nah, talus bersel banyak ini ternyata dibagi menjadi 5 bentuk. Nah, 5 bentuknya ini antara lain yang pertama, dia berbentuk koloni. Koloni yang dapat bergerak itu contohnya ada Volvox dan Pandorina. Koloni yang kokoid yang tidak dapat bergerak contohnya Hydrodiction dan Pediastrum. Yang kedua ada agregat contohnya Palmella dan
Gliocapsa. Yang ketiga ada filamen yang bercabang itu contohnya Ulothrix dan Spirogyra. Filamen yang bercabang itu contohnya Cladopora. Ini filamen yang tidak bercabang itu contohnya Cladopora. Filamen yang heterotrikos itu contohnya Coelopora dan Ectocarpus serta Stygeoelonium. Parenkim semu itu contohnya ada Nemalium. Nah, yang terakhir adalah Talus parenkim. Contohnya ada Ulva, Porphyra, dan Paktaria. Selanjutnya, percabangan talus. Percabangan talus itu ada yang dikotomus, itu adalah bercabang dua terus-menerus, pictinate atau berderet searah pada satu sisi talus utama, pinnate atau bercabang dua-dua pada sepanjang talus utama secara berselang-seling, dan verticillate atau bercabangnya berpusat melingkari aksis atau sumbu utama. Baiklah, sekian dari penjelasan saya sebagai pemateri pertama. Untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Mardiana MTD dengan NIM 2108086166. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi alga pada Tilophyta. Klasifikasi alga pada Tilophyta terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, Chirophyta atau alga hijau. Alga hijau memiliki struktur tubuh bervariasi baik dalam ukuran, bentuk maupun susunannya. Untuk mencakup sejumlah besar bervariasi tersebut dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama sel tunggal atau uniseluler dan motil. Yang kedua sel xenobium, yang ketiga koloni tak beraturan, yang keempat heteroctericus, yang kelima polyaceus atau parenchymatous, yang keenam tubular. Klarifikasi Chirophyta yaitu regnumnya protista, divisinya Chehalorophyta, kelasnya Cheharophyceae, ordonya Signematales, genusnya Spirogyra, spesiesnya Spirogyra sp. Struktur sel dibagi menjadi 2, yaitu dinding sel memiliki 2 lapis, yaitu selulosa atau lapisan luar dan prektin. 2, yaitu kloroplas terbungkus oleh sistem membran rangkap. Jadi, gambar tersebut merupakan perkembangan Chlorophyta. Perkembangan tersebut berawal ketika sel telur dan sel sperma bertemu dan terjadi fertilisasi, kemudian membentuk zigot yang bersifat diploid, lalu terjadi pembelahan secara meiosis, kemudian menghasilkan spora yang bersifat haploid. Begitu juga terjadi seterusnya. Klasifikasi Pyrrhophyta yaitu Pyrrhophyta adalah alga uniseluler atau bersel satu dengan 2 flagel yang berlainan berbentuk pita keluar dari sisi perut dalam suatu saluran, mengandung pikne, klorofil AC2 dan peridinin, sementara yang lain klorofil AC1C2 dan puccosantin. Pyrrhophyta memiliki struktur tubuh pada organisme ini memiliki pernaan sebagai plankton baik di air tawar maupun di air laut. Meskipun bervariasi untuk membentuk ditemukan di laut. Klasifikasi Pyrrhophyta. Klasifikasi Pyrrhophyta, regnumnya lantae, divisinya Dinophyta, kelasnya Dinoflagellata, ordonya Goniaulacales, spesiesnya Goniaulax baleci. Struktur sel dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang telanjang atau unarmouret dan mempunyai penutup sel TCA.
Yang ketiga, klasifikasi Chisophyta. Nama Chisophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu Chiros atau emas Chirosophyta. Emas Chirosophyta adalah satu kelas dari ganggangan berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Memiliki ciri umum diantaranya yaitu yang pertama, berwarna keemasan. Yang kedua, cadangan makanan pada Chrysophyta berupa tepung krisolaminarin. 3. Digolongkan dalam 3 kelas yaitu kelas alga hijau kuning, Xanthophyceae, kelas alga keemasan, dan Chrysophyceae kelas diatom Bacillariophyceae. Struktur tubuh Chirophyta yaitu yang pertama berbentuk sel tunggal, yang kedua berbentuk filamen, yang ketiga berbentuk tubular atau tidak terbatas. Chisophyta ada 2 bentuk, yaitu yang pertama bentuk sel tunggal, yang kedua berbentuk koloni. Klasifikasi Chisophyta yaitu domainnya eukariota, regnumnya Chaeromaephyllata, divisinya Heteroconophyta, kelasnya Chrysophyta. Struktur sel dibagi menjadi 6 yaitu 1. Isi sel, 2. Kloroplast, 3. Ribosom, 4. Vakuola kontratil, 5. Badan Golgi, 6. Nukleus. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Pheophyta atau ganggang coklat adalah salah satu kelas dari ganggang berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Pheophyta sendiri memiliki ciri umum, yaitu sebagian besar Pheophyta terdapat di laut. Pheophyta banyak terdapat di daerah yang beriklim dingin. Alga ini banyak mendominasi bagian lateral daerah Arktik dan Antarktik. Nah, Pheophyta sendiri memiliki struktur tubuh berupa talus yang multiseluler yang berbentuk filamen atau lembaran atau menyerupai semak atau pohon yang dapat mencapai beberapa puluh meter. Contohnya terutama pada jenis-jenis yang hidup di lautan daerah iklim dingin. Panjang tubuh maksimum pada Pheophyta yaitu 100 meter. Selanjutnya yaitu klasifikasi Pheophyta. Pheophyta sendiri memiliki klasifikasi yang tergolong dalam Rhagnum, Protistas dengan divisi Pheophyta, kelas Pheophyceae dengan ordo Vocales, famili Sargaceae, genus Sargassum dengan spesies Sargassum sp. Pheophyta memiliki struktur sel yaitu sel mengandung kloroplast berbentuk bulat panjang seperti pita, mengandung klorofil A dan C, serta beberapa xanthofil misalnya fucosatin. Cadangan makanan berupa laminaril dan mannitol. Ini adalah gambar contoh dari Pheophyta atau alga coklat. Selanjutnya yaitu Radiophyta atau alga merah. Radiophyta sering disebut juga sebagai alga merah karena pigmen fotosintesis didominasi oleh phycotretrin. Memiliki struktur tubuh berwarna merah karena adanya protein phycobilin terutama phycoerythrin, tetapi warnanya bervariasi mulai dari merah ke coklat atau kadang hijau karena jumlahnya pada setiap pigmen. Dinding sel terdiri dari selulosa dan gabungan pektin.
Klasifikasi pada Rheodiophyta. Rheodiophyta termasuk ke dalam raknum Protista, divisi Rhodophyta, kelas Rhodophyciae, ordo Gigartinalis, famili Graciliaceae, dengan genus Graciliria. Rheodiophyta memiliki struktur sel. Dinding selnya terdiri dari dua lapis, lapisan bagian dalam kasar atau rigid dan menyerupai mikrofibril, sedangkan bagian luar berbentuk mucilaginous. Pada dinding selnya terdapat berbagai macam bahan selain selulosa, yaitu polisakarida sulfat, agar, dan karenkinin. Cyanophyta. Cyanophyta adalah sebuah organisme prokaryotik dan karenanya tidak terikat membran organel. Lebih berat kaitannya dengan bakteri daripada algae lainnya. Mereka sering disebut dengan Cyanobacteria. Cyanobacteria sendiri tidak memiliki flagella. Mereka bergerak dengan cara meluncur. Klasifikasi Cyanophyta. Cyanophyta memiliki klasifikasi termasuk ke dalam ordo Chorochales, Pleurocaples, Oscillartoriales, dengan famili Dermarcepaceae, Chamoesis, Bonaceae. Cyanophyta sendiri memiliki struktur sel. Dinding sel mengakibatkan sel memiliki bentuk yang tetap. Di sebelah luar dinding sel terdapat selumbung lender yang berfungsi mencegah sel dari kekeringan. Membran sel memiliki fungsi mengatur keluar masuknya zat dari dang E dalam sel. Struktur sel pada Cyanophyta. Pertama ada lapisan lendir. Lapisan lendir adalah lapisan yang menyelimuti dinding sel. Lapisan lendir ini memiliki fungsi membantu pergerakan meluncur atau lokomosi pada Cyanobacteria uniseluler, serta gerak bergetar atau maju, mundur, atau osilasi pada Cyanobacteria yang berbentuk benang filamen. Contohnya Oxytolaria sp. Selanjutnya ada bagian vakuolagas. Pada vakuolagas adalah berisi udara yang menyebabkan tubuh Cyanobacteria bisa mengapung di permukaan air. Jadi, mendapatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Selanjutnya ada Phycopilosom, merupakan lapisan yang berisi klorofil tipe A dan pigmen warna seperti phycoerythrin atau merah dan phycocyanin atau biru. Selanjutnya, pada bagian tilakoid. Tilakoid merupakan pelipatan membran plasma ke arah dalam sitoplasma yang berfungsi untuk berfotosintesis. Selanjutnya ada DNA. Pada bagian DNA sendiri merupakan materi genetik dari sel Cyanobacteria, terdapat di lokasi tertentu serta tidak dikelilingi membran. Selanjutnya pada bagian karboksisom. Karboksisom merupakan organel sel berbentuk polihedral yang berisi enzim utama untuk proses fotosintesis, yaitu enzim rubisco atau rubulose 1,5 biosipet carboxylase. Selanjutnya pada organel ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi untuk sintesis protein pada Cyanobacteria. Selanjutnya pada organ cyanophycin, merupakan organ yang berfungsi polipeptida yang diproduksi oleh ribosom dan terlibat dalam metabolisme nitrogen. Selanjutnya pada dinding sel, merupakan berfungsi mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis dan berfungsi untuk memberikan bentuk tetap pada ganggang dan melindungi isi sel. Sekian dari penjelasan saya. Baik, sekarang kita membahas tentang peranan alga sebagai produsen dalam ekosistem. Berbagai jenis alga yang hidup bebas di air
terutama yang tubuhnya bersel satu dan dapat bergerak aktif, merupakan penyusun fitoplankton. Sebagian fitoplankton adalah alga hijau. Pigmen klorofil yang dimilikinya aktif melakukan fotosintesis, sehingga alga hijau merupakan produsen utama dalam ekosistem perairan. Peranannya sendiri bagi kehidupan manusia antara lain digunakan dalam penyelidikan metabolisme di laboratorium dan juga dimanfaatkan sebagai bahan untuk obat-obatan, bahan kosmetik, dan bahan makanan. Serbuk chlorella dalam industri obat-obatan dimasukkan dalam kapsul dan dijual sebagai suplemen makanan yang dikenal dengan sun chlorella, dan pada saat ini telah dikembangkan di daerah Pasuruan. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.